Hari ini saya ingin membahas lengkap mengenai teleskop The Eagle ya. Yang belum tahu, teleskop The Eagle ini merilis banyak sekali seri yang terbaru. Salah satunya yang kemarin juga sempat saya review di video saya sebelumnya. Nah, kebetulan di Panasonic Official untuk teleskop The Eagle ini yang ready, yang ada stoknya, itu ada 4 seri berbeda. Beda dari segi harga, terus ada beberapa fitur dan spesifikasi dari masing-masing teleskop ini. Nanti akan saya bahas lengkap, detail, dan pastinya simak video ini sampai akhir. Ini kebetulan juga salah satu dari teleskop yang rencananya saya review ini sudah dipesan juga oleh konsumen lengkap dengan lengkap dengan senapan angin, mohon maaf. Lengkap dengan senapan angin Ruger Terminator. Ini bisa untuk big game ya. Rencananya mau saya kirim per hari ini juga. Nah, sebelum saya kirim senapan angin ini, dan mungkin teman-teman yang lagi pengen cari sebuah teleskop terbaik dan bagus, simak video ini sampai akhir, jangan di skip. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke, sebelum saya melanjutkan membahas per detail masing-masing teleskop yang saya review ini, teleskop The Eagle perlu teman-teman ketahui ya, yang rata-rata yang pernah kami jualkan itu untuk zoom atau ukurannya, besar diameter lensanya itu kurang lebih sama. Jadi dari 4 ini yang saya siapkan itu sama semuanya mulai dari pembesaran zoomnya yaitu 4-16 kali dengan lensa depannya 4-4-nya ini menggunakan ukuran yaitu 44 mili untuk OD lensanya. Perbedaannya ada di seri digitnya yang berpengaruh dari perbedaan konstruksi bagian dalam terutama dan konstruksi bagian luar seperti di tuas turretnya. Hari ini akan saya bahas lengkap dan bisa simak dulu videonya sampai akhir. Yang pertama, saya bahas dulu untuk yang paling sebelah kanan ya. Nah, ini ada teleskop The Eagle, tipenya itu EOX ya, 416 x 44 AOIR, seperti yang tertulis di boxnya. Ini yang pertama ya, bisa dilihat dulu, kelihatan nggak? Nah, EOX 416 x 44 AOIR. Salah satu teleskop ini sudah masuk kategori teleskop tahan getar ya, anti getar, karena sudah menggunakan turretnya itu bisa dikunci, bisa aman. Yang penting tidak terbanting, jatuhnya cukup keras dan lain sebagainya. Spek umumnya, nah ini untuk tube pipanya menggunakan ukuran 25 mili. Terus ini sudah bisa main zoom in zoom out, yaitu pembesarannya 4-16 kali seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Terus untuk bagian belakangnya ini sudah ada settingan plus minus untuk titik blur di retikelnya. Ya, jadi retikel tengah nanti kalau di jarak tertentu dirasa garisnya itu ngeblur, bisa diubah di settingan ini. Oke. Terus kemudian maju ke depan lagi, di bagian sebelah kiri ini sudah ada settingan lampu retikel. Nah, settingan lampu retikelnya ini dia ada 2 warna ya, warna merah dan hijau, yang bisa teman-teman nanti setting sesuai kebutuhan, sesuai selera. Paling ujung depan ini dia sudah dilengkapi dengan namanya settingan paralak. Nah, settingan paralak ini nanti kalau teman-teman membidik sasaran di jarak tertentu, sasarannya tidak terlihat dengan jelas atau ngeblur, bisa diubah lewat sini. Oke, terus bagian depannya sudah saya pasangin namanya sunhead. Nah, sunhead ini sudah satu set bawaannya dan opsional. Mau dipasang boleh, tidak dipasang juga nggak apa-apa ya. Jadi tugasnya, fungsi sunhead ini kalau teman-teman yang belum tahu untuk meminimalisir sinar cahaya matahari yang masuk ke dalam lensa dari depan ya, yang biasanya menyebabkan nanti silau bagi pengguna. Jadi nanti sunheadnya ini bisa dilepas, bisa dipasang sesuai kebutuhan, sesuai selera. Terus apalagi ya? Dari semuanya sudah saya jelaskan ya. Soal harga. Nah, untuk yang seri ini teleskop The Eagle
yaitu untuk harganya paling murah yaitu Rp750.000 karena dia settingannya lebih sederhana. Beda lagi dengan yang ini nanti ya. Nanti yang 3 ini beda semuanya, akan saya jelaskan terperinci dan pastinya simak video ini sampai akhir. Yang ini sudah jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung tanyakan via WA atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Jelas ya. Lanjut. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini mungkin teman-teman juga sudah nggak asing lagi ya, karena kemarin sudah sempat saya review juga, sempat saya singgung juga di beberapa video-video sebelumnya. Karena untuk yang kedua ini juga cukup laris di kalangan para teman-teman Sobat Hunter. Oke, yang kedua ini ada teleskop T-Eagle. Tipenya atau serinya ini yang EO 416x44 AOEG HK. Ini perbedaannya kurang lebih ada di model reticle tengahnya, dan untuk tuas turretnya ini juga beda dengan yang pertama. Oke ya. Soal harga dulu ya. Nah, harganya promo teleskop saja Rp850.000 seperti yang tercantum di video. Terus fitur-fiturnya sama kurang lebih di bagian belakang ini, paling belakang ya. Ini kalau dilepas tutupnya seperti ini. Nah, sama juga, ada settingan plus minus titik reticle. Nanti jika ngeblur di jarak tertentu ini bisa diubah sesuai kebutuhan, sesuai selera. Terus untuk zoom in, zoom out-nya sama 4-16 kali. Ini bisa dimaksimalkan tergantung fungsi dan tergantung teman-teman mau menggunakannya seperti apa. Ya, di bagian tengah ini sudah komplit ya, settingan lampu, settingan reticle. Kiri kanan atas bawahnya juga sudah ada. Cuman bedanya dengan yang pertama tadi, untuk yang seri ini lampu reticle-nya ada 3 warna. Jadi kalau yang ini lampunya itu ada 3, mulai dari warna merah, hijau, dan biru. Kalau yang pertama tadi, yang ini warnanya cuma 2 lampunya, yaitu lampu warna hijau sama merah. Kalau ini 3 warna. Tergantung kebutuhan juga, tergantung selera masing-masing, nanti mau memfungsikannya seperti apa. Terus untuk tuas turretnya atau reticle-nya ini untuk nantinya mau memfungsikan atau mau mengunci ada caranya. Jadi kalau mau putar tuasnya ini nggak bisa langsung ya. Jadi harus tarik dulu seperti ini menggunakan sistem up down. Nah, tarik kemudian bisa diputar seperti ini. Oke. Kemudian kunci lagi supaya nanti dia tidak bergeser, kena benturan dan sebagainya. Settingan reticle bagian tengahnya dia nggak berubah. Jadi sudah tahan getar. Bagian depan sama, dia sudah dibekali dengan namanya settingan palak. Sama juga fungsinya, untuk tuas putar juga sama kurang lebih. Terus untuk bagian depan sunhead juga sudah terpasang seperti ini. Oke ya, jelas ya. Soal harga beda karena dia lampunya ada 3 warna. Terus untuk tuasnya juga dia lebih mantep ya. Nah, ini bagian tengahnya. Harganya selisih sekitar 100 ribuan dengan yang saya pertama kali review tadi. Oke, kira-kira teman-teman suka yang ini atau enggak, silahkan bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video. Terus untuk tuas reticle-nya, bukan tuas ya, reticle bagian tengah, ini beda ya dengan yang pertama, garisnya dia lebih tebal dibanding yang pertama tadi saya review. Ini kalau dilihat seperti ini kurang begitu jelas ya, karena fokusnya susah nih kalau dilihat pakai kamera ya, DSLR ini. Nah, lebih seperti inilah ya. Terus kalau yang pertama tadi dia lebih tipis, tapi sama jelasnya. Ya, tergantung pemakaian juga. Kelihatan nggak? Susah ini kalau pakai ini. Nanti aja next episode coba saya tunjukkan semua reticle per detailnya menggunakan kamera HP ya, supaya teman-teman juga bisa menilai sendiri nantinya. Yang penting kurang lebih seperti ini speknya. Kemudian lanjut. Oke, berikutnya untuk teleskop T-Eagle lagi. Tapi tipenya ini yang 416x44 AOE yang ini. Ini juga salah satu teleskop paling best seller di beberapa momen sebelumnya karena banyak sekali teman-teman yang berminat dengan teleskop ini. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Teleskop ini kalau sekilas hampir sama dengan teleskop T-Eagle yang AOE 416x44 ini tadi, yang nomor 2. Bedanya cuman kalau yang ini untuk reticle-nya dia lebih tebal, satu lagi. Yang kedua, untuk titiknya lebih jelas. Jadi ada titik-titiknya di bagian tengahnya. Kalau spek umumnya kurang lebih sama. Saya bahas lagi supaya teman-teman juga nggak bingung. Bagian belakang dulu ya.
sudah ada settingan plus minus dari titik retikelnya. Jadi ini bisa diubah sesuai kebutuhan, sesuai selera. Zoom in, zoom out-nya sama, ukuran 4-16 kali, bisa dimaksimalkan. Terus lanjut lagi, lampunya juga sudah ada 3 warna yang bisa teman-teman nanti fungsikan untuk memberi sasaran di tempat yang agak gelap atau minim cahaya. Terus untuk sistem turretnya atau tuas turretnya ini dia menggunakan sistem up down sama. Kalau mau mengunci atau ingin memutar, tinggal dinaikkan dulu seperti ini, putar, kemudian kalau sudah dikunci ke bawah seperti ini. Supaya nanti dia bisa tahan getar, supaya tidak berubah, kena goncangan dan sebagainya. Terus bagian depan sama, dia sudah menggunakan settingan paralak juga. Nah, paralaknya ini juga bisa diubah sesuai kebutuhan, sesuai selera. Sunhead seperti biasa sudah terpasang. Dan ini tubnya, saya lupa tadi menjelaskan. Tubnya ini dia menggunakan ukuran 25 mili, mohon maaf. Tubnya ini pakai 25 mili, kalau yang ini juga sama. Tubnya pakai ukuran 25 mili, sama ya yang ini. Oke, masing-masing sudah ada bawaan mountingnya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Yang penting menyesuaikan aja senapan anginnya cocok nantinya dipasangi untuk teleskop jenis ini. Kalau tetap bingung bisa langsung konsultasi dengan timnya kami, siap untuk dibantu. Untuk harga sama ya, sudah tercantum di video. Nanti kalau teman-teman ada yang tanyakan bisa lanjut via WA. Kemudian yang terakhir, nah untuk yang terakhir ini sedikit berbeda. Agak lumayan sih bedanya dengan yang 3 tadi saya review di awal. Perbedaannya cukup banyak. Yang pertama harga dulu, harganya sama kurang lebih yaitu di angka Rp850.000. Kalau ini teleskopnya yang belum sama sekali pernah saya review di video-video saya sebelumnya ya, karena ini memang paling baru, yaitu teleskop Teagle AT 416x44 AOE, ini Gen 2. Ya, kalau teman-teman yang belum tahu, ini saya jelaskan sedikit. Teleskop ini adalah salah satu teleskop yang cukup unik karena kenapa? Dibanding dengan teleskop Teagle pada umumnya, tub pipanya dia lebih besar dibanding dengan yang lain. Kalau rata-rata yang tadi saya review kan tubnya ini, pipanya ini dia ukurannya 25 mili ya. Kalau ini dia lebih besar, yaitu tub pipanya yaitu kurang lebihnya ukuran 30 mili, lebih besar. Ya, soal kemampuan sebenarnya kurang lebih sama, cuman dia lebih kokoh aja karena dia lebih besar ya pipanya. Terus untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama juga. Bagian belakang ini ada settingan plus minus reticle yang tadi sudah saya jelaskan ya di awal. Ini bisa diubah sesuai kebutuhan, sesuai selera. Zoom in, zoom out-nya ini bisa 4-16 kali. Sama. Ya, terus untuk tuasnya bagian tengah ini sama juga, cuman dia lebih gede tuas putarnya. Jadi lebih mudah, biasanya kalau semakin kecil kan agak sulit ya muternya. Kalau ini dia lebih besar, lebih mudah. Sistemnya sama, dia menggunakan sistem up down kalau mau mengunci atau mau memutar. Tarik dulu seperti ini, putar. Tarik dulu seperti ini, kemudian diputar. Kalau sudah fix, zoomnya fix, ya tinggal dikunci aja seperti ini. Oke. Kemudian di sebelah kiri sama ada settingan lampu reticle. Nah, kalau untuk lampu retikelnya, teleskop ini dia hanya 2 warna saja. Sama seperti yang pertama tadi saya review. Untuk warnanya cuman warna hijau dan merah saja. Ya, nanti kalau teman-teman pengen memfungsikan bisa, monggo ya. Terus bagian depannya ini ada settingan paralak juga sama ya, yaitu bisa diubah sesuai kebutuhan, sesuai selera, dan tambahnya ada sunhead lengkap. Oke ya. Terus harga tadi sudah saya jelaskan. Terus apa lagi ya? Nah, dari ini ada yang ingin tanyakan, silakan bisa langsung menghubungi via WA atau bisa langsung tulis kolom komentar dari poin-poin yang tadi saya jelaskan. Ada pertanyaan, kalau ada silakan tulis kolom komentar. Terus tambahnya, ya, sebelum saya tutup, kesimpulan terakhir dari keempat teleskop yang saya review ini masuk kategori untuk jarak jauh. Jadi maksimal akurasinya kalau nanti teman-teman mau menggunakan teleskop ini, jangkauan mata pengguna ke sasaran bisa tembus sampai 90-95 meter. Oke ya. Jadi saya ulang lagi, untuk zoomnya pembesaran terlihat dengan jelas di sasaran jarak tertentu, maksimalnya 90-95 meter.
dan cocok dipasangi di semua jenis senapan angin. Mulai dari senapan angin gejluk, uklik ataupun jenis PCP bisa. Tapi idealnya kalau di tempatnya kami untuk teleskop-teleskop ini dipasangi pada unit jenis PCP ya. Entah itu PCP tabung kecil atau jenis bocap, semuanya bisa. Oke, jelas ya. Bobotnya nggak terlalu berat, standar aja. Kecuali yang ini karena tubnya pipa dia lebih besar, bobotnya ada selisih lebih berat dikit dibanding dengan yang 3 tadi di awal saya review. Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, sekali lagi bisa langsung menghubungi via WA yang namanya ada di video. Dan untuk senapan angin yang ini, ya Pak, untuk orderannya segera saya proses dan semoga selamat sampai tujuan juga. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian terima kasih, selamat laras dari Jawa Timur ya.